Sahabat, kita berjumpa lagi. Hidup tidak lama, sementara. Dan di dalam yang sementara ini, yang 70 atau yang kalau kuat 80 tahun ini, kita ternyata punya banyak agenda, punya banyak rencana yang mungkin menyita sebagian besar waktu dan perhatian kita. Untuk mempersiapkan masa depan kita. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk belajar, untuk sekolah? Kita yang berumah tangga juga tidak lepas dari mempersiapkan itu. Menjalaninya. Bekerja, berkarir, supaya kita bisa hidup. Anak-anak kita nanti bisa hidup, bisa sekolah, bisa mandiri. Menyediakan waktu khusus untuk menginvestasikan kesehatan. Kita berolahraga, kita menjalani hidup sehat. Kita juga menjaminkan nasib masa tua kita dengan beragam asuransi, dengan berinvestasi supaya masa tua kita tidak menjadi sulit, tidak kapiran. Nah, dalam menjalani sebegitu banyak agenda dan rencana kita tadi, apa yang selama ini seringkali menjadi fokus dan orientasi kita? Kita ingin menjadi manusia berhasil, bisa menjadi manusia-manusia yang produktif, yang berprestasi. Itulah ukuran keberhasilan dari apa yang kita harapkan. Ketika kita bisa meraih pencapaian-pencapaian dalam hal-hal itu. Mungkin sampai titik ini kita sedang berada di track itu. Tapi coba kita mengambil jeda sejenak, memikirkan ulang apa yang sebenarnya menjadi panggilan hidup kita. Apakah hidup sukses, menjadi manusia yang produktif, dan meraih banyak prestasi, itu yang menjadi panggilan kita. Kalau kita mengacu pada pesan-pesan Alkitab, firman Tuhan, tidak ada yang mengindikasikan bahwa hal-hal itu yang menjadi tujuan hidup. Bahwa itu penting, ya. Sama seperti kalau kita ditanya, apakah mobil itu penting? Ya, mobil penting. Bagi orang kota seperti Jakarta, orang Jakarta dengan mobilitas yang sangat tinggi, mobil atau kendaraan itu sangat penting. Tetapi mobil pasti bukan tujuan. Dia hanya alat, dia sarana, atau dia wahana. Wahana yang akan menghantar kita supaya kita bisa sampai ke tujuan itu. Nah, sama. Apakah kesuksesan itu penting? Ya. Apakah prestasi itu penting? Ya. Apakah nama besar, nama baik itu penting? Ya pasti. Tetapi bukan itu tujuan. Itu hanya alat. Itu hanya sarana, itu hanya wahana. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita di waktu yang sementara ini adalah hidup untuk memberikan buah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu di Yohanes pasal 15 ayat 16. Jadi itu tujuan hidup kita. Pergi dan memberikan dan menghasilkan buah. Sebagai orang tua atas anak-anak, saya berharap. Mungkin juga sama seperti harapan para sahabat sebagai orang tua. Kami ingin anak yang Tuhan percayakan kepada saya bisa menjadi anak-anak yang satu, mandiri, hidup benar, dan menjadi berkat. Kesuksesan, pencapaian, banyak prestasi. Mungkin itu baru menjadi satu harapan yang pertama, yaitu mandiri, dalam rangka mandiri. Dia bisa mengadakan kebutuhannya sendiri, kebutuhan keluarganya nanti. Hidupnya tidak menjadi beban bagi orang lain, tidak membuat orang lain susah. Itu harapan juga. Itu sebabnya dipersiapkan supaya bisa sukses, supaya bisa meraih prestasi, supaya bisa meraih pencapaian-pencapaian besar yang diharapkan.
Tapi bisa mandiri itu baru satu hal. Bagaimana jika orang bisa mandiri tetapi hidupnya tidak benar? Bagaimana jika bisa mandiri, bisa hidup benar, tapi hanya ditujukan untuk diri sendiri? Nah, itulah sebabnya kita berharap dengan semuanya itu mereka bisa menjadi berkat, hidup mereka bisa memberi buah. Inilah tujuan hidup itu, memberi buah, dan untuk mencapainya ternyata itu sangat tidak mudah. Berhasil, berprestasi, itu boleh dikatakan datang dari upaya, dari kekuatan, dari kecerdasan, dari kerja keras. Dan banyak orang berada di track ini. Tetapi hidup menghasilkan buah. Itu datang dari kerendahan hati dan pengakuan bahwa aku ini tidak mampu. Maka kita meminta kepada Tuhan. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kita harus meminta untuk sesuatu yang tidak mudah ini. Meminta kepada Tuhan. Sebab kalau hanya kekuatan diri kita sendiri, itu sulit. Jauh lebih mudah meraih prestasi daripada memakai prestasi itu menjadi sarana, menjadi wahana untuk memberikan buah, untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Nah, atas harapan-harapan tadi, biarlah ujung dari semuanya adalah bagaimana kita bisa menjadi mandiri. Bagaimana kita bisa memberikan kehidupan yang benar. Tetapi semuanya itu berujung pada bagaimana supaya kehidupanku bisa memberikan buah sebagaimana yang Tuhan harapkan. Itulah sebabnya kita minta. Kita mohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk itu. Nah, sahabat, sampai di sini kita bertemu dan kita akan kembali berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.